Ya mungkin saya menjabat di Babin Kamtibmas Sedang Telingi ini hampir 2 tahun lebih. Oke. Nah, jadi dengan niat lillahi ta'ala, saya mempunyai inovasi sebagai Babin Kamtibmas, yaitu ingin memakmurkan pengajian anak-anak di desa binaan. Yang mana kegiatan ini alhamdulillah mendapatkan dukungan dari pemerintahan desa, seperti kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua warga masyarakat. Saya bekerja sama dengan pendidik, berusaha membimbing dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentang pengetahuan agama kepada anak-anak, di mana waktu pelaksanaannya dilaksanakan ada yang sesudah sholat asar dan ada juga yang dilaksanakan sesudah sholat maghrib. Alhamdulillah, di desa Kayu Manis ada 3 tempat pengajian. Yang pertama yaitu di TPQ Nurul Huda. Alhamdulillah, di mana pembangunannya yaitu berasal dari dana swadaya masyarakat. Karena begitu besar harapannya adanya pengajian yang bisa diikuti oleh anak-anak. Yang kedua yaitu TPQ Latifah. TPQ ini dilaksanakan kegiatan belajar mengajar sesudah sholat asar, di mana anak-anak didik dari umur 5 tahun sampai 12 tahun aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pengajian di Masjid Baitur Rahman. Pengajian ini dilaksanakan sesudah sholat maghrib, di mana anak-anak dan pendidik bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lain. Tujuan saya ingin memakmurkan pengajian-pengajian anak-anak itu, yaitu 1. Ingin membentuk anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, supaya anak-anak mempunyai keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa, sehingga anak-anak mempunyai pondasi atau mental yang kuat dalam menghadapi kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terhindar dari konten-konten yang negatif yang mudah diakses melalui internet. Dan alhamdulillah, para pimpinan-pimpinan kami sangat mendukung kegiatan ini, seperti adanya pengadaan buku-buku Iqra, Juz Amma, serta buku ilmu pengetahuan agama yang disalurkan ke TPQ-TPQ di desa binaan, di mana anak-anak merasa senang, merasa gembira, dan termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan yang ada di jajaran Polres Rejang Lebong atas dukungan dan bimbingannya dalam kegiatan tersebut. Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brigfol Anggita, masih di podcast kesayangan kita, podcast Tapak Terowongan Tunggal Polres Rejang Lebong. Kali ini kami menghadirkan lagi Pak Babin, kesayangannya Sobat Polri, dari wilayah yang berbeda. Boleh kita perkenalan dulu ya Pak Babin ya ke Sobat Polri, silahkan.
Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gus Kusmawan, pangkat Bribka. Saya merupakan anggota Babin Kamtibmas dari Polres Rejang Lebong yang ditempatkan di wilayah hukum Polsek Sinagri. Oke, selamat datang Pak Babin Selamat di ruang datang. podcast kita. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita sudah punya 2 Babin dari wilayah yang berbeda. Nah, sekarang Babin kita kali ini Sobat Polri dari wilayah Polsek Sinagri ya Pak Babin ya. Boleh diperkenalkan dulu juga wilayahnya kira-kira seputaran wilayah bagian mananya atau berapa banyak sih wilayah yang Pak Babin pegang? Terima kasih. Untuk Kecamatan Sidang Kelingi itu wilayahnya itu hanya 1 kecamatan. Oh gitu. Hanya 1 kecamatan. Jadi dibagi atas 9 desa. Oke. 9 desa dan 1 kelurahan. Itu berapa Babin yang mengawal kita? Babin itu yang ditempatkan di sana itu sebanyak 5 personil, Pak. Oh, 5 Ya, personil. 5 personil ya. Jadi mungkin membawahi 2 desa. Oke. Yang membawahi 2 desa semua. Oh, masing-masing Babin kira-kira 2 desa 2 gitu desa ya? ya. Ada yang satu desa, Mm-mm. 1 Oh, kelurahan. Kecil juga. Ya, 1 kelurahan ya. Nah, ini kan kita baru masuk di tahun baru 2025 nih Pak Babin ya. Kemarin kan Pak Babin yang sebelumnya itu kita di penghujung 2024. Nah, kalau di awal 2025 ini kan menyongsong tahun yang baru. Ya, Nah, kira-kira di 2024 kemarin apa aja nih program yang sudah Pak Babin laksanakan bersama masyarakat? Dan mungkin apa juga di tahun 2025 ini yang akan continue atau ada yang baru gitu? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk program Babin Kamtibmas khususnya mungkin yang di desa binaan saya itu, Mbak. Mm-hmm. Untuk tahun 2024 itu inovasinya alhamdulillah sudah mulai berjalan. Iya. Yaitu mengaktifkan atau mengajak anak-anak dalam pengajian. Oke. Jadi ada tempatnya TPQ gitu. Mm-mm. Yang mungkin di desa binaan saya, di desa Kayu Manis dan desa Air Dingin. Ada kayak satu ruang kelasnya gitu. Ya betul Pak Babin, betul ya. Tentu itu juga kerjasama dengan perangkat desa dan didukung juga dibantu dengan warga masyarakat. Masyarakatnya welcome ya dengan program. Alhamdulillah ya. Itu berarti setiap sore atau gimana Pak Babin ya? Kalau Jadi- untuk mengaji itu Pak Babin ngajar sendiri tuh. Ya, jadi untuk kegiatannya itu dilaksanakan pada sore hari Oke. sesudah sholat asar. Mm-mm. Karena kan saya dengan pengajar di sana itu ada kesepakatan juga karena kebetulan orang-orang tuanya itu akan ada di antara anak-anak itu, Pak. Oh, gitu. Jadi mereka kebanyakan kan petani, Betul. mata pencaharian, jadi pulang pada sore hari. Iya. Jadi sore itu di antara anak-anaknya ya sudah asar misalnya itu gitu. Oh gitu. Jadi kita menyesuaikan juga ya masyarakat misalnya. Dan Pak Babin juga udah selesai jam di kantor gitu betul, ya. betul. Oh ya, tenaga pengajarnya tadi berarti yang mengajar bareng-bareng sama Pak Babin dari mana aja? Apa sukarelawan atau digaji? Nah, kebetulan itu yang mengajar di sana itu tiap dusun itu Mhm. ada memang yang dari tokoh agama di sana. Oh gitu. Ya, Sukarelawan gitu ya. sukarelawan betul ya. Nah, itu kan di 2024 nih ya. Ya betul. Berarti sampai sekarang masih berjalan ya Pak Babin ya. Alhamdulillah masih berjalan. Itu anak-anaknya kisaran dari umur berapa tuh? Nah, jadi itu berbeda-beda. Mungkin yang di Kayu Manis itu Mhm. usianya antara ya mungkin 4 tahun 4 tahun ke atas. 4 tahun gitu ke atas itu ya. Oke. Yang di Air Dingin juga sama sih 4 tahun ke atas. Karena ini khusus anak-anak. Rata-rata ya. Ya rata-rata SD ya. gitu ya. Paling besar itu mungkin SMP. Oh, SMP. Ya ada yang SMP ya paling besar ya. Itu berarti ada 2 kelas ya yang Pak Babin handle ya di desa, 2 desa ya, 2 desa. 2 desa ya, betul, 2 desa. Kelasnya satu atau di masing-masing desa kelasnya? Kalau untuk yang ada kelasnya TPQ itu di Desa Kayu Manis di Dusun 2. Oke. Itu namanya TPQ Nurul Huda.
memang sudah tersedia Sudah juga ada tempatnya ya di sana. Wadahnya sudah ada. Kalau di dusun 1 Desa Kayu Manisnya itu TPQ Latifah dia. Oke, setiap sore nih apa? Setiap sore ya, setiap sore ya. Nah, kalau untuk di air dingin itu dia di rumah tokoh masyarakat. Mereka Ya. menyediakan, mengizinkan rumahnya Ya, untuk ya, jadi ya, itu. Oke. Nah, mungkin ada Sobat Polri yang nonton juga yang mungkin berkisaran di daerah sana, jadi bisa ikut bergabung ini ya Pak Babin Ya, ya, secara betul, ya. gratis ya. Ya, Nanti akan bertemu Pak Babinnya yang akan mengajar mengaji di Ya, situ. ya, betul. Itu kelasnya khusus mengaji ya Pak Babin? Ya, pokoknya itu khusus mengaji, tapi mungkin pelajarannya itu kita yang lain-lain juga tentang pengetahuan agama lah. Oke. Tentang pengetahuan Ya. agama, misal tentang hadis, kisah-kisah Nabi Ya, gitu ya Pak betul, Babin betul, ya. Karena ada jadwalnya gitu. Iya, betul. Setiap hari atau setiap minggu tuh ada jadwalnya gitu. Oke, jadi anak-anak pun tertarik ya masuk. Nah, Hari betul. ini mengaji nih. Ya. Besok ada dongeng nih di situ Ya, ya. betul ya. Karena sekarang sudah jarang ya di Ya. TV-TV juga Ya, betul, kisah-kisah betul. Nabi kan jarang ditayangkan ya Pak Nah, Babin. kita juga kan ini Mbak bagaimana kita supaya anak-anak itu memang mau semangat mengaji gitu. Iya, betul. Jadi kita ada inisiatif, saya dengan pengajar itu Mhm. mungkin nggak tiap hari sih, Mhm. kadang-kadang mungkin pas ada rezeki, Iya. kan seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali kita bawa makanan. Ada surprise Iya, ya bersama untuk mereka tuh. Jadi semangat dibagikan. Jadi setiap hari mau datang tuh, hari ini kira-kira ada kejutan nggak? Nah. Nanti kalau saya nggak datang nggak dapat kejutannya. Nah, betul itu. Gitu ya. Nah, itu yang pertama itu, yang kedua itu Mbak, Mhm. kan ini kan mereka itu dengan Pak Polisi itu kalau kita dekat senang mereka itu. Iya betul. Sudah itu untuk inisiatif yang selanjutnya itu kita nampakkan sama anak-anak itu. Nah ini nih dimasukin sama Pak Babin ini sama TikTok. Oh iya Ya, betul. sama Instagram. Jadi dinampakkan sekarang- satu-satu. Jadi senang mereka itu tambah semangat. gitu Sama loh. sosmed udah on semua Nah, ya, itu Bang dia. Babin ya. Itu Jadi dia. udah eksis Ya. ya. Oke, jadi ini salah satu ide dan motivasi juga mungkin untuk orang tua di rumah, Ya, dan saya betul, pun ya. punya Ya. anak di usia yang Ya, sama. ya. Jadi anak-anak itu sudah sangat on sekali dengan sosial media. Cara Ya. kita untuk menjarakkannya, kalau melarang saya rasa udah susah ya Pak Ya, Babin ya. betul. Tapi kalau untuk menjarakkannya dengan trik-trik seperti tadi mungkin Ya. ibu dan bapak di rumah bisa menerapkan juga nih Pak Babin ya. Iya, iya, Jadi betul. mengajak anak-anak untuk mengontrolnya kontennya itu dengan kita ngajak nih dimasukin juga Ya, gitu betul ya Pak tuh Babin ya. ya. Jadi semangat mereka untuk Dan belajar. kalau mereka sore-sore kan otomatis anak-anak sudah nggak ada kegiatan. Ya. Bermain di luar sudah mulai agak jarang ya sekarang Pak Babin Ya. ya. Dengan adanya kegiatan TPQ seperti yang dibikin ini, jadi anak-anak nggak selalu mencari gadget. Ya, betul. Apalagi orang tua pada sibuk ya, entah ke Ah, ladang, iya. entah ke kantor gitu ya Pak Babin ya. Betul. Ini ide bagus banget nih Sobat Polri sebagai orang tua juga. Jadi saya masuk, begitu ya, benar juga ya Pak Babin ya. Nah itu kan sudah berjalan baik nih dari 2024 ya Pak Babin ya. Betul ya, dari 2024. Pak Babin mulai kapan nih di wilayah binaannya? Mulai 2024 atau sebelumnya? Kalau ya mungkin saya menjabat di Babin Kamtibmas Sedang Telingi ini hampir 2 tahun lebih. Oke. Nah, jadi Tapi wilayahnya berbeda dengan yang sekarang sebelumnya. yang sebelumnya itu di Beringin 3 sama Palawan, cuma mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu. Oh sebentar. Ya, Yang sebentar. lamanya di sini. Ya, yang lamanya ya. itu di Desa Kayu Manis sama Air Dingin. Berarti ini sudah berjalan hampir 2 tahun Hampir juga 2 tahun ya juga, programnya. ya. Dan di 2025 ini kan tahun yang baru, otomatis kita punya rencana-rencana ke depan yang baru. Kira-kira selain kelas TPQ yang sudah berjalan baik ini, ada lagi nggak inovasi yang akan Pak Babin berikan kepada masyarakat di tahun ini? Tentunya saya punya inovasi yang selanjutnya itu. Ini kan ada TPQ, tempat pengajian itu kan belum semua dusun. Oh iya betul, baru 2 desa ya, baru 2 desa dan baru 3 dusun berarti. Oh iya. Jadi nanti untuk Desa Kayu Manis, Desa Air Dingin itu per dusunnya itu Mhm. saya punya inovasi nanti biar ada
pengennya berdiri juga ya, supaya Nah, anak-anak seperti pun itu. orang tua nggak jauh mengantar. Ya, karena kan kebetulan Mbak kan didukung dengan Perangkat desanya. perangkat desa yang pertama Aha. itu. Sudah itu kan ada bantuan dari Bapak Kapolres, Oh, iya, betul. dari Kasat Binmas, dari Bapak Kapolsek. Buku-buku itu kan udah Oh, ada sudah tersalurkan. didistribusikan ya gitu. Mungkin buku Iqro, Al-Quran sudah, Hmm. sama buku-buku pengetahuan agama sudah ada. Betul. Jadi pimpinan kita sendiri juga memfasilitasi Ya, gitu ya alhamdulillah, Pak ya. ya. Jadi biar masyarakat juga terbantu Alhamdulillah. dengan uluran tangan dari pimpinan kita yang mungkin tidak setiap waktu bisa Betul. bertemu melalui Pak Babin Ya. bisa disampaikan gitu ya. Berarti kedepannya mau menambah kelas gitu ya Pak Babin ya. Rencana itu mau seperti itu nanti, walaupun nanti mungkin Mhm. kalau menambah kelas itu perlu proses juga kan. Betul. Perlu proses, mungkin ada tempatnya biar ini berdiri TPQ, nanti dengan warga, dengan perangkat. Mhm. Apa mungkin bisa di rumah tokoh agama dulu nanti iya, kita betul, kan. Nah, betul. seperti itu kan. Terus yang kedua itu inovasi saya itu yang udah berjalan kemarin, ya alhamdulillah. Cuma karena mungkin waktunya ini masih Baru awal. baru awal kan. Baru dicoba. Baru dicoba, baru berjalan ya. Kalau yang ini baru mungkin 2 bulan 3 bulan. Jadi saya usahakan aktif kalau pas kegiatan sholat Jumat berjamaah itu ya menjadi petugas di sana gitu. Oh iya benar. Di tiap masjid mungkin menjadi bilal, Oh, iya. menjadi imam. Alhamdulillah udah berjalan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi ibadahnya dapet ke masyarakat pun Alhamdulillah ya. sosialisasi kita, Ya. hubungan silaturahmi kita baik gitu ya Pak Babin Alhamdulillah, ya. Jadi mungkin ada masyarakat atau sobat Polri yang nonton yang mungkin dari wilayah binanya Pak Babin boleh ikut bergabung di kegiatan sosial ini ya Pak Babin boleh, ya. Biar lebih aktif lagi di masjid, entah itu sholat Jumat Ya. atau mungkin kalau biasanya zaman kecil itu sholat maghrib yang rame ya Pak Maghrib, Babin ya. ya. Jadi supaya masjid kita tuh bisa lebih hidup lagi dan juga untuk kelas TPQ-nya biar bisa lebih rame. Iya, Adik-adik yang mungkin awalnya itu dari usia 4 sampai SMP, siapa ya. tahu mungkin yang ibu-ibunya mau Ya. bergabung gitu kan Pak Babin, Iya, atau betul. anak-anak remajanya mau bergabung. Kalau ibu-ibu ya. itu Mbak, kalau ibu-ibu itu Iya. lupa tadi nyampein saya itu ada kegiatan khusus juga tuh. Oh udah dikhususkan gitu ya Pak. Ibu-ibu itu ada kegiatan di sana itu kegiatan berdoa dan yasinan tiap malam Jumat. Oke. Bapak-bapaknya juga sama itu. Oh. Jadi di air dingin kayu manis itu udah Oh, berjalan. rutin gitu Ya, ya. rutin. Jadi gantian malam Jumatnya di rumah si A, yang malam Oke. Jumat selanjutnya di rumah si B seperti itu. Betul. Saya juga alhamdulillah kadang-kadang hadir alhamdulillah. Iya. Cuma mungkin Walaupun malam enggak setiap nggak kontinu Ini setiap ya, malam gitu setiap ya. malam Tapi ya. kegiatannya pun setiap malam dilaksanakan. setiap malam dilaksanakan Ya. gitu. Nah, jadi kita bisa bergabung nih, ada banyak kegiatan agama yang menyenangkan, gitu ya Betul. Pak Babin ya. Semoga nanti Sobat Polri di tempat lain pun bisa ikut menyuarakan supaya semarak seperti ini. Siapa tahu bisa menjadi ide juga untuk Pak Babin yang lainnya ya Pak ya. Amin, amin. Karena sudah mulai banyak Pak Babin kita yang concern ke arah agama, Betul, betul. supaya bisa menghidupkan kembali kebiasaan lama kita. Ya. Jadi anak-anak terhindar dari gadget, gitu Betul, ya. betul. Silaturahmi di desa-desa itu semakin hangat ya Pak Babin ya. betul. Oke, jadi sebenarnya ini ada banyak nih yang bisa kita bahas dari Pak Babin. Cuma mungkin nanti akan kita bahas kembali pada saat inovasinya sudah berjalan di tengah gitu siap, ya. siap, Sekarang siap. sudah baru mulai dirintis kembali. Ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Babin, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat mungkin di wilayah binaan atau semua Sobat Polri yang menonton boleh disampaikan. Mungkin Pak Babin ini mau menyampaikan pesan untuk diri Pak Babin sendiri, untuk rekan-rekan semuanya, personil Polri dan warga masyarakat. Intinya, marilah kita sama-sama belajar, sama-sama mendukung kegiatan pendidikan agama untuk usia dini, karena pendidikan anak untuk usia dini ini paling besar dampaknya nanti untuk ke depan. Karena diibaratkan seperti kita
kalau belajar agama di waktu kecil seperti mengukir Mengukir di atas batu, Mbak ya. Betul. Tapi kalau kita belajar udah dewasa, udah Mengukir tua, di atas air, jadi cepat lupa. Kalau anak-anak ini masih bersih, Ingatannya masih kuat gitu. Jadi itu yang kedua, pendidikan usia dini ini, anak-anak agama ini, biar anak-anak itu menjadi mempunyai moral akhlak yang akhlakul karimah, Insya Allah. mempunyai pondasi lah. Betul, pondasinya biar kuat sejak dini, supaya nanti apapun yang mau dia capai, dia sudah punya pagarnya sendiri. Ada filter, karena Betul. kemajuan ilmu dan teknologi ini harus diimbangi dengan imtak itu, Mbak ya, Betul. iman dan takwa gitu ya. Oke. Ya mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih banyak ya Pak Babin ya sudah Terima kasih, hadir hari sama-sama. ini di tengah kesibukannya. Yang pasti namanya Babin Kamtibmas harus berkeliling bersama masyarakat Ya, betul. dan sudah menyempatkan bertemu kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Babin ya. Sama-sama ya. Dan Sobat Polri, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan kembali, boleh ditulis di kolom komentarnya atau ke sosial media kita di Polres Rejang Lebong. Nanti boleh request mau Pak Babin di daerah mana yang kita panggil kembali, atau mau bertanya dengan Pak Babin kita yang hari ini lebih dalam lagi, boleh, nanti akan kita undang kembali insya Allah ya Pak Babin Siap, ya. insya Allah siap. Semoga nanti pada saat diundang kembali inovasinya sudah semakin banyak Amin. lagi. Ya. Amin. Baik, kita boleh berpamitan dulu sama Sobat Ya. Polri ya, Ya. Pak Babin ya. Ya. Baiklah Sobat Polri, demikian podcast kita hari ini. Saya Briko Langgita. Saya Bribka Kuskusmawan. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik.